Coba ya, bismillah. Kita kasih solusi. Toto, beuh. Insyaallah. Ini bukan kloset belakangnya ya. Apa jangan-jangan Anda juga foundernya Toto Kloset? Pengennya gitu. Siapa tahu kedepannya kan ekspansi. Bener. Nih ya guys ya, mungkin di kalangan Ikhwan juga udah nggak asing lagi ya. Gimana cara Bro Toto ini membangun Lemonwati sampai sekarang udah berapa totalnya? Apanya? Untuk reseller juga banyak nggak sih? Lumayan Lumayan sih, ya? banyak. Cuma kita nggak terlalu fokus di reseller sebenarnya. Oke. Lebih ke end user gitu. Cuman untuk yang emang beneran niat mau jualan Lemonwati ya kita kasih kesempatan. Iya, pokoknya tapi ntar nggak rekrutasi. Iya oke. Sebenarnya gue pengen gali sih sebenarnya perjalanan lo kayak gimana. Siap. Sampai akhirnya nanti gimana cara membangun bisnis minuman, ya kan? Iya. Apakah masih works dengan pola maklon atau memang langsung produksi sendiri, langsung buru-buru modal gede itu juga works apa enggak? Iya. Nah, kayak gitu-gitu Iya, kan. Nanti siap, kita bahas nih. Sebenarnya kayak gitu. Nah, omsetnya berapa ya, Bro, sekarang? Untuk Ya. tipis-tipisnya dulu. Enggak. Per bulannya dulu per bulan. Alhamdulillah aja. Seberapa buat memotivasi kita? Ya kalau nggak mau sebut juga nggak apa-apa. Ya pokoknya lumayan. Nah, ya setidaknya emang sih waktu awal tuh lumayan booming ya. Karena awal kita itu kan belum terlalu banyak pesaing. Sekarang makin banyak merek-merek lemon, nggak tahu dengan kualitasnya masing-masing. Ana nggak mau menjelekkan merek lain. Cuma memang mereka buruk gitu. Oh. Cuman Ana selalu percaya diri dengan kualitas dari produk kita. Oke, gitu kan. udahlah. Itu mah bosan kalau cuma dikasih tahu bagusnya begini-begini. Gue pengen tahu perjalanan lu aja. Siap. Semoga nantinya kan bisa menginspirasi dan bisa memberikan edukasi kepada teman-teman. Iya. Kalau bangun bisnis kayak gini tuh apa nih yang harus dilakukan? Dan memang apakah memang masih viral? Karena memang ini kan awal-awal kan juga buat kesehatan. Betul. Kan fenomenal COVID. Iya. Ya kan? Sebelum COVID malah. Sebelum COVID. Sebenarnya sebelum COVID, jauh sebelum COVID tuh kita udah mulai jualan lemon. Jadi kita edukasi ke masyarakatnya itu lebih ke apa ya, diet sebenarnya. Oke, jadi diet. COVID belum datang, angkat masalahnya kan kalau marketing kan selalu angkat masalah nih. Nggak ada masalah juga dibuat tuh masalah. Iya kan? Masalahnya itu diet. Diet karena orang kan nyari diet tuh kebanyakan yang kimia-kimia gitu kan. Kita angkatnya yang alami gitu kan, karena kan selama ini sebenarnya di masyarakat kita itu udah sering juga orang konsumsi lemon tapi manual meres gitu kan. Nah kendalanya itu mereka nggak konsisten akhirnya, karena kan ribet ya, harus ngupas-ngupas ya. Mungkin oke lah sehari 2 hari sampai seminggu masih konsisten ya. Cuma kalau sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun kadang nggak konsisten, dan itu yang buat hasilnya jadi nggak maksimal gitu kan. Kan namanya orang diet yang alami ya, nggak instan harus jet kayak gitu kan. Itu butuh konsistensi gitu kan. Jadi healthy lifestyle gitu. Oke, gue pengen tahu nih konsistensi lo kayak gimana sampai akhirnya bisa ngebangun perusahaan hingga kini. Betul. Dulunya katanya malah jadi reseller sebuah minuman lemon juga kan? Betul. Nah, berarti sekarang lo bikin sendiri. Artinya setelah Anda mencontek resepnya, Anda bikin sendiri. Bukan. Anda kok tega ya? Enggak, sebenarnya Ana bukan bikin sendiri, tetap ke yang itu, ke yang dulu Ana pasarin. Jadi pengen punya brand sendiri gitu. Maksudnya gimana nih? Maklon sebenarnya. Sama dia gitu. Tapi ngetopan yang ini. Ya Allah. Tergantung bagian marketingnya kan. Oh gitu. Berarti yang di sana oke. Dari awal deh. Katanya dulu sempet IT. Bukan, engineering. Ana sebenarnya basicnya itu engineer. Ana lulusan dari STT Telkom Bandung. Kok tiba-tiba jadi dagang? Nah itu panjang. Nah boleh. Gunanya saya mengundang Anda ya Anda cerita. Kalau Anda nggak cerita Anda keluar saja. Tahunnya kepanjangan. Enggak lah. Nanti kan gue tinggal ngeliat lah kira-kira dipotong apa enggak gitu. Nggak apa-apa. Ya, coba lo jalan dulu. Gue pengen tahu nih. Siap. Jadi dulu sebenarnya gini. Sebenarnya anak juga nggak punya basic dagang ya. Dari awal itu begitu lulus kuliah kerja kan, kita mindsetnya kan dapat gaji gitu kan, dapat gaji kerja terus di zona nyaman lah, zona aman gitu kan. Setiap bulan dapat gaji segini oke gitu kan. Terus akhirnya pada suatu ketika Ana waktu itu tugas ke Afrika Selatan waktu itu. Waduh, jauhnya. Tahun 2010 Ngapain?
kerja tugas kantor. Oh gitu. Iya. Terus kan di sana ada apa namanya, bantuin yang di sana gitu, ada problem nggak bisa kan. Terus istri kan di rumah gabut nih, nggak ada kegiatan gitu. Oke. Akhirnya ke Bandung pulang ke rumah mertua ya di sana. Mertua di sana, akhirnya daripada nggak tahu ada kegiatan apa, akhirnya jualan lah keripik pedas. Waktu itu kan lagi musim-musimnya keripik setan kan. Maici. Bukan, adalah merek lain gitu. Jadi jadi distributor salah satu keripik pedas gitu yang waktu itu lagi booming gitu kan. Udah, dan ternyata di luar dugaan, alhamdulillah rame gitu kan. Sampai kita kirim-kirim kemana-mana, Kalimantan segala macam gitu. Ana di situ waktu itu Ana bagian marketingnya, istri yang apa CS gitu. Cuma kondisinya masih kerja di perusahaan masih itu. Sambil kerja. Gitu. Cuma bukain buat istri biar istri produktif. Iya. Jadi Ana bagian pemasarannya sambil kerja ada sela-sela waktu. Oke. Itu lewat Kaskus waktu itu. Waduh, jadul sekali tuh. Jadul banget. Iya. Belum ada Instagram. Kita jualnya masih Kaskus sama Toko Bagus. Toko Bagus tuh yang OLX bukan OLX, sih? ya sebelumnya. Gokil. Iya bener ya. OLX tuh dulu, sekarang OLX kan? OLX dulu masih. Okay. Jadi udah tuh rame, jadi ketagihan ya bisnis. Terus resign dari kantor? Belum, jadi masih panjang lagi. Oke, ya saya tungguin kok. Tenang aja. Lalu? Abis selesai itu kan? Itu nggak ada cerita berdarah-berdarahnya tuh? Saya malah pengennya ada berdarah-berdarahnya gitu. Alhamdulillah langsung rame. Oh gitu. Iya sih. Berdarahnya sebenarnya bukan di bisnis ya Bang, tapi di real life-nya. Karena kan anak kan dulu ini apa namanya pakai kartu kredit segala macam gitu kan. Jadi lebih ke hasil jualan putar ke ininya gitu, habis aja karena emang masih pakai riba gitu kan. Itu malah anak kan punya rumah KPR ya waktu itu ya. Riba juga. Mantap bos. Mantap. Jadi kan begitu anak mulai belajar ngaji kan, itu ini banget dilema ya. Misalnya anak kan habis ngaji nih sama Ustadz kan, pulang ngaji tuh sama istri ngobrol gini, kayaknya suatu ketika kalau misalnya mungkin ya iman kita makin tambah nih, kita bakalan milih untuk untuk nggak usah punya rumah deh daripada riba gitu kan. Oke. Ya betul, iya aja gitu kan. Belum tahu, akhirnya lama-kelamaan iya juga ya gitu kan. Anak iklanin aja rumah. Dijual. Iklanin tapi belum sampai kejual gitu. Tapi kondisi masih nyicil per bulan. Masih nyicil lumayan. Tagihan ribanya itu tuh. Betul, sama KPA kartu kredit 5 waktu itu. Jadi 5 itu gimana tuh, gali lubang tutup lubang tuh ya? Akhirnya tapi nggak sampai di ituin sama debt collector sih. Cuman kita untuk mencegah itu ya itu akhirnya gali lubang ngambil sini nutup ini. Kagak gitu gini kan. Toh maksud gua, lu kan gimana ya? Maksudnya kartu kredit 5-nya kan tagihan per bulan kan limit lagi. Iya. Lah pendapatan lu berapa per bulannya? Lumayan sih 2 digit sebenarnya. 2 digit di perusahaan itu. Iya, karena multinational company. Cuma ya karena emang itu dia ada cicilan ini gitu kan. Terus buat modal jualan juga kadang gesek. Karena kan kasihan gesek-gesek itu jadi kayak apa ya? Kayak keenakan gitu kan. Akhirnya giliran udah berbulat-bulat. Jadi makin menumpuk gitu loh, Bang. Kelarnya gimana? Kelarnya itu dengan doa. Masya Allah. Ya itu sih ya udah betul. Ana udah di luar nalar ya maksudnya. Ana kan selalu berdoanya gini, ya Allah, gimana caranya saya terlepas dari riba dan saya bisa pergi haji. Itu sih sebenarnya doanya, itu doang. Jadi dengan segala macam perjalanan yang kita jalanin gitu ya, sampai mikir ya udahlah nggak punya rumah lagi nggak apa-apa gitu kan. Tapi qadar Allah, emang Allah kasih jawabannya dengan cara bukannya rumah itu dibeli gitu kan. Tapi akhirnya Anda bisa melunasi dari pesangon. Oke. Gitu. Cabut dari kantor dapat pesangon. Belum cabut. Jadi sebenarnya kan dari lah kan mau dapat pesangon mesti cabut dulu kan? Kebetulan proyeknya habis. Jadi emang satu divisi itu kita dapat adalah gitu uang itu akhirnya lunasi lah itu riba itu gunting. Langsung tuh ya?
Ya sisanya buat modal akhirnya. Bangun apa? Lemonwati? Awalnya nggak Lemonwati dulu. Dulu kita masih reseller produk. Gitu. Dengan yang sama jenis produknya? Iya, main produknya emang lemon juga. Cuma kan. Tapi yang lain kita juga karena nggak cukup juga kan reseller kan berapa sih gitu ininya keuntungannya. Maksudnya waktu itu ya masih belum terlalu banyak online shop kayak sekarang gitu kan tahun 2017 itu kan. 2017 itu kita jadi reseller produk. Sampai Ana jualan juga baju-baju wanita, hijab segala macam kita jalanilah satu-satu. Kayak tadi kan Ana baru cerita sampai sampai keripik pedas ya. Tapi ada lagi sih setelah keripik pedas mulai turun, Ana juga jualan keripik pisang gitu, keripik pisang Lampung. Kayak apa tuh? Sale? Bukan, jadi ada rasa susu, rasa coklat gitu kan. Yang dia crispy tapi manis gitu. Kalau yang pedas kan tadi yang asin pedas ya. Kalau ini kan lebih ke pecinta manis. Ini apa? Reseller, tapi distributor. Maksudnya Ana levelnya mau yang langsung ini biar jual reseller lagi di bawahnya. Gitu. Bagus penjualan deh. Bagus, alhamdulillah. Sekali belanja tuh 8 juta gitu kan. Gini bentar, tahan dulu deh. Kita coba fokus, mudah-mudahan ada teman-teman dapat insight ya. Kita bahas mengenai resellernya dulu ya. Sebelum lo nanti cerita mengenai gimana caranya membangun perusahaan nih, minuman, diet, gimana cara target pasarnya, apa segala macam. Yang tadi dulu deh, reseller. Gimana caranya menjadi reseller agar rame atau banjir orderan? Versi aneh. Toto Rianto Wahyu Kusumo Diningrat. Silakan. Reseller itu sebenarnya kan gini. Kita tuh reseller tuh kebanyakan gini. Kalau misalnya produknya bagus, mereka pasti bakal ngejar kita kan. Jadi mereka pasti boleh ngejar reseller segala macam gitu kan. Aneh sendiri sebenarnya distributor kan maksudnya ngambil langsung dari pusat gitu kan. Nanti buka-buka reseller lagi. Nah, itu kita harus pintar maintain mereka sih. Kalau begitu mereka promo nggak ada yang beli, biasanya melempem. Berarti lu nggak ngapa-ngapain dong distributornya? Duduk manis dong itu goler-goleran. Anda distributor menyediakan barang, menyediakan bahan untuk promosi gitu loh. Jadi itu kan dapat dari pusat, bro. Tapi kan kita ya tetap ya dari pusat kita itu naik, jadi kan tetap maintain mereka gitu. Tetap maintain karena memang resellernya agennya di bawah lo kan. Tuh. Itu kuncinya ya. Kuncinya jadi emang mereka tuh butuh banget dirangkul ya kalau reseller itu. Tapi kelemahannya ya kalau misalnya lagi turun, mereka jadi bubar gitu kan. Bubar. Maksudnya banyak mundur, ganti, mereka kan bisa pindah-pindah produk kan. Kasih target aja. Kalau lu berhasil, lu dapat reward. Misalnya lu berhasil jualan ini. Aneh dulu ilmunya belum nggak sampai sih. Hadiahnya ntar misalnya mobil Camry. Nah, gitu ya. Biar semangat ya. Iya kan kayak gitu-gitu. Atau nggak mungkin apa ya, minimal apalah. Iya. Ya mungkin paling misalkan uang tunai, misalkan penjualan segini. Nah, biar makin semangat terus target kan. Iya betul. Habis itu kelar tuh, tinggalin lagi tuh. Yang mana tuh udah sampai pisang ya? Pisang. Panjang juga berarti Bapak. Andanya adalah Bapak reseller nasional ya. Dari 2010 sebenarnya. Dari 2010 reseller aja kerjaannya. Kerjanya reseller baru bikin produk sendiri Lemonwati. Nah, karena mulai berpikir kan. Iya, capek gedein apa? Gedein merek orang terus sampai kapan? Sampai kapan enggak gedein merek orang terus? Tapi gini, Bro. Ada juga memang reseller juga iya setuju. Sampai kapan sih? Mau sampai kapan gue ngegedein produk orang? Gila, masa gue ngegedein brand orang sih gitu kan? Betul. Nah, tapi pertanyaannya kan belum tentu dia bisa ngejalanin brand dia sendiri. Semua tuh udah ada porsi-porsinya. Makanya kan dari pembelajaran selama ini kita berjualan ya, maksudnya minimal udah punya bekal lah. Dari 2010 itu orang jualan tuh kayak gimana sih? Jualan online ya, karena juga nggak pernah jualan offline face to face, kecuali emang bazar. Kalau bazar ya emang kita juga jalanin tuh waktu jualan hijab. Kita ikut bazar-bazar gitu kan, seru juga sih. Jadi ketemu sama sama pelanggan-pelanggan setia kita. Ada bazar di sini, ketemuan yuk gitu kan. Jadi ya udah mereka datang ke situ. Cuman emang harus punya bekal sih. Kalau kita bikin brand tapi nggak punya basic sebelumnya kan takutnya malah buang-buang uang ya. Betul. Kita bikin brand tapi nggak jalan ya kan, itu mau gimana gitu kan. Iya, makanya kalau mau bikin brand sendiri ketika lo jadi reseller boleh, asal kuat dulu nih. Basic tahu dulu alurnya lo tahu dulu gimana cara ngatur supply, gimana cara ngatur demand. Ya kan main gas-gas aja mah gitu. Enggak, di sini gue belain aja, takutnya reseller gue pada kabur. Jadi reseller enak kok.
Enak sih. Enak. Kayak reseller bisa pindah-pindah produk. Tuh, bener. Kalau ini nggak jalan, lagi rame. Udah reseller aja seterusnya abadi. Enggak, maksudnya kan kalau lo bikin brand belum tentu kan. Tapi kalau lo misalnya udah kuat, udah paham nih mengenai cara bangun brand apa segala macam, nah baru deh tuh lo jadi reseller lagi. Reseller lagi. Nggak apa-apa. Anda bikin brand juga kalau ada yang produk bagus kan reseller juga nggak apa-apa. Iya. Oke, dari si keripik pisang ke mana? Abis keripik pisang itu kan udah mie turun tuh. Anda mikir nih tiap belanja nih 8 juta ya kan? Gokil. Masa harus habisin sendiri sih? Masya Allah. Masya Allah. Allahumma barik. 8 juta sekali belanja. Karena minimal order kan biar dapat harga distributor. Oh, gitu. Masya Allah ente. Ya, itu tapi beneran ke cover tuh. Iya, makanya begitu udah mulai habisnya lama nih. Biasanya kan seminggu barang datang langsung cet habis ya. Oke. Diambil reseller. Kalau misalnya udah mau lama, Anda mikir lagi nih. Apalagi ya jualan apalagi nih yang lagi jalan nih gitu kan. Jadi Anda gitu sistemnya kayak yang keripik pedas itu kan udah mie melambat. Anda ganti produk lain gitu kan. Kan reseller kayak gitu, pindah-pindah katanya kan. Cari yang lagi rame apa nih gitu kan. Prinsip reseller begitu. Iya. Ya walaupun ada strategi khusus lagi sih, tapi memang rata-rata itu nggak salah juga kayak gitu. Iya. Terus udah ke pisang udah mulai melambat gitu kan. Anda pindah ke hijab, lagi musim hijab waktu itu. Oh, jadi sebelumnya nggak musim hijab. Sebelumnya jadi, belum booming. Oh, belum booming. Nggak musim ya, dulu kan. Tapi orang tetap pakai hijab kan? Orang dulu pakai, cuma kan belum nggak sebanyak sekarang ya. Maksudnya zaman dulu emang udah ada sih yang hijab kan. Hijab yang kayak gimana dulu nih? Hijab abaya, hijab syar'i atau segi empat? Nah, masih segi empat sama ini pasmina gitu. Oh, Heaven Lights. Musimnya apa namanya? Musimnya vanilla hijabers community gitu. Itu pokoknya ada hijabers, ada produk kan. Yang hijab-hijab pastel kan, pastel-pastel gitu kan. Iya rame. Kita jualan itu. Gitu. Jadi banting setir dari keripik-keripikan pindah ke hijab waktu itu. Buyu sempat fenomenal sih ya. Vanilla hijab, Heaven Lights, hijab princess, Atelier Angeline. Nah itu. Gede-gede semua tuh. Aneh resellerin tuh. Oh iya, masih ada nggak sih mereka tuh? Masih. Daisy macam-macam lah tuh ya. Masih ya. Jadi kan, oke, dari situ hijab rame tuh, Anda jualan hijab tuh. Sampai berapa omsetnya? Omsetnya alhamdulillah. Ya maksudnya rame jadi gini. Anda belanja kan biasanya hari upload tuh tiap malam Senin, Anda upload di fanpage waktu itu. Kenapa harus tiap malam Senin? Kok ada ritual-ritual khusus sih Anda? Karena biasanya ada restock barang tuh hari Jumat gitu kan. Anda istri sih, anak bekerja ya. Istri datang ke sana beli barang lah yang bagus-bagus kan yang kira-kira laku untuk dijual tuh. Di sana tuh di mana? Di butik. Oke. Di butik terus milih yang kira-kira rame, belanja tuh sekali belanja bisa 15 juta gitu kan. Itu karena biar dapat harga murah sekali lagi. Dan masih gesek itu tadi. Oh. Kartu kredit. Kartu kredit makanya. Terus kartu panas. Kayak enakan gesek-gesek gitu. Kartu haram. Jangan diikuti. Oke, lalu. Terus dia gesek. Terus hari Jumat belanja ya kan. Sabtu kita foto-foto satu-satu. Capeknya kalau hijab gitu. Maksudnya satu-satu tuh gimana sih? Di foto ada manekin. Kita foto di. Yakin pakai manekin Anda? Masa sih nggak pakai model perempuan? Enggak, manekin. Wih, Masya Allah dong. Kita fotoin satu truk gitu kan, terus difoto satu gitu kan dan itu pun di teras rumah. Oh gitu. Pakai lighting alami dari matahari. Kalau lagi mendung kita. Jadi nggak ada lighting begini enggak. Nggak ada ya. Ngandelin matahari tapi diedit gitu kan. Terus diupload. Uploadnya tuh malam Senin biasanya. Dan karena lagi rame, lagi fenomenal waktu itu. Jadi begitu kita upload mereka tuh bookingnya cuma B gitu. B itu apa? Booking masih book. Jadi dari misal ada 100 item ya, kita kan satu-satu tuh. Terus mereka nunggu nih upload jam segini ya di Facebook, kita infoin gitu kan di fanpage waktu itu. Mereka cuma bilang B gitu kan, book gitu. Jadi dalam satu item bisa ada 5-6 orang yang mau gitu loh. Loh, kalau nge-book doang kan bisa nggak jadi kan? Bisa, ya itu ada yang hit and run. Maksudnya kalau yang book awal itu nggak dapat ya kita alihin ke yang bawahnya, tawarin. Kak, yang ini ternyata masih available. Jadi mau ambil apa enggak gitu. Oke, bentar. Ini aturan dari mana kalau Senin malam itu harus posting? Memang strateginya? Emang dari kitanya ya. Jadi kita selalu bilang upload setiap malam Senin. Gitu. Jadi
di fanpage Facebooknya itu kita infokan AA koleksi terbaru upload tiap malam Senin gitu. Yeah. Tapi kalau yang sisa-sisaan ya mungkin masih sampai seterusnya sampai habis. Paling kita sell gitu kalau misalnya yang enggak terlalu diminati. Oke, ya daripada dead stock ya. Daripada dead stock kan kita diskonin aja. Apaan jualan brandnya waktu itu? Nah kayaknya gak enak sih nyebut brand. Loh kan kita mensupport dia, mempromosi, nggak usah. Enggak usah. Jadi makanya hijab lah. Terus, yang tadi gue sebutin ada nggak? Iya, enggak. Ada lah pokoknya merek. Udah terkenal lah sampai luar negeri lah. Gitu. Oke. Terus itu Ana sebenarnya bukan reseller resmi karena kan sebenarnya dari brandnya sendiri nggak buka reseller gitu. Oh ini ya second hand ya, apa sih istilahnya? Beli langsung dari Second butik ya itu. kan kita jual lagi. Itu jual lebih mahal kan karena dia Enggak. opor itu kan jam 9 pagi, taunya jam 3 sore udah laris manis. Daripada habis dibeliin Terus sama akhirnya, reseller gitu. Iya kan, dibeliin nanti mau nggak mau dia di second brandnya atau Belinya, gitulah iya, istilahnya. gitu. Tapi harga sama sih, sama kayak di pusat. Oh sama ya? Kita nggak naikin. Jadi kita cuma ngejar diskonnya aja. Misalkan beli segini diskon 20%, nah dapat dari diskonnya itu. Oke. Lumayan gitu kan. Oke. Nah terus tuh kelar tuh. Kelar tuh. Nah itu udah mulailah bergeser ya dari Kemana reseller apalagi Anda? Hah? pindah lagi kan reseller gitu. Oke, apalagi? Abis dari hijab yang apa pasmina gitu kan. Hah? Pindah ke ini baju-baju syar'i lagi musimnya gamis syar'i waktu itu. Oke. Udah mulai gelombang hijrah pada naik tuh. Pindah ke syar'i. Oke. Yang panjang-panjang gitu kan. Yang lebar-lebar. Lebar-lebar. Mantep tuh. Terus? Ya, terus modalnya lumayan situ. Kan gede mahal Iya tuh. karena satu baju beratus-ribu kan. Iya. Lumayan. Oh tapi ada yang bagus tapi harga terjangkau. Coba deh buka deh @bysofni. Oh, Itu masya Allah tuh. Oh gitu ya. Boleh dicoba nih. Boleh dicoba bilang sama bini lo. Itu Bysofni juga lagi rame. Lagi ramai. BYSOFNI. Oh. Itu oke itu kemarin Perlu juga. dicoba. Coba dong. Oke, terus akhirnya Ya udah akhirnya itu lumayan juga jalan, cuman nggak serame pasmina ya, karena kan harga ya. Maksudnya hijab-hijab syari itu agak lebih pricey ya. Maksudnya kan karena dia lebih ke setel gitu kan. Udah itu lumayan udah jalan tapi nggak se-booming sebelumnya, cuman jalan sih gitu, masih untung gitu. Sekarang masih enggak? Udah enggak. Akhirnya ya itu pindah-pindah produk itu lagi. Oke, abis syari pindah kemana lagi Anda? Reseller apa lagi? Abis syari. Banyak juga ya? Makanya itu perjalanan panjang. Makanya kita mikir itu yang pengusaha-pengusaha sekarang sukses tuh kayaknya kita udah mulai duluan deh. Cuma kan kita nggak berani bikin merek gitu kan. Karena kan lihat dari kisah suksesnya mereka itu, dia mulai tahun-tahun pada saat kita udah jualan sebenarnya. Kisah suksesnya siapa? Indra Kents. Pengusaha-pengusaha itu kan mulai tahun segini gitu kan. Oh kita udah jualan sebenarnya cuma reseller. Oh iya. Nggak punya produk dan nggak berani ke fashion, karena fashion itu kan sebenarnya butuh ini apa namanya, butuh effort lebih ya. Iya. Itu jadi kalau kita emang nggak di situ ya udah. Baru fokus tuh ke sini. Lemon. Nah, Lemon lo juga jadi reseller juga kan? Awalnya kan belum banyak reseller. Kita termasuk yang mengedukasi Lemon ya. Zaman dulu tuh orang belum tahu Lemon apa sih gitu. Berarti ente terpercaya nih berarti nih, karena memang udah tahu kualitasnya. Dari awalnya generasi Lemon, alhamdulillah kita yang dari nge-branding awal merek orang itu kan. Oke. Gini bro, maksudnya kenapa Lemon sih? Ini apa sih? Kenapa sih? Karena asam doang jadi itu stigma kali, bisa benerin diet itu beneran? Beneran. Nggak, maksudnya kenapa Lemon gitu loh? Kan ini apa sih goalsnya itu apa? Buat orang-orang buat mau diet? Goalnya sebenarnya untuk diet dan healthy sebenarnya. Karena kan mungkin udah kurus nanya kan, saya udah kurus sih ngapain harus minum lemon gitu kan? Ya iya udah. Nah itu, tapi bisa buat kesehatan juga. Jadi apa namanya, bisa buat menstabilkan kayak kolesterol gitu-gitu. Makanya siap penelitiannya ya, Anda juga nggak apa namanya, dari literatur yang kita cari gitu kan. Lemon tuh hasilnya gini-gini, wah banyak juga khasiatnya kan. Jadi kita edukasi masyarakat untuk membudayakan lemon. Coba dong, Dim, buka dong. Lemon Wati. Ini kan yang video advertising sama Reda Samudra kan? Iya, betul. Iya kan, nama Uki Kausar. Dari awal kan? Jualan emang langsung nge-red. Iya kan, nama Reda sama Uki. Iya kan? Nah ini, 184 ribu. Iya. Lemon asli tips diet langsing, pure lemon yang nggak buat wati. Gue masih nggak habis pikir deh, watinya ini maksudnya gimana sih, bro? Sebenarnya gini, awal mulanya Wati ya. Iya. Banyak yang nanya sih, siapa sih yang namanya Wati di sini? Oke. Tapi kita bilang ke
ke CS-nya kita itu nama panggilan kamu Wati gitu biar orang nggak bingung kan. Dan nyari-nyari Wati yang mana. Ini menarik. Gue nggak tahu lo pakai strategi tahu secara teorinya atau memang nggak sengaja. Wati ini memang lo bikinnya sebatas apa nih? Tadinya cuma bercanda-canda doang sama istri. Dari pelesetannya lemon water. Enggak juga karena gini. Kan itu lemon water kan aslinya kan. Akhirnya water jadi Wati. Betul. Oke. Tapi awalnya gini, kita waktu itu lagi mau bikin merek ya. Karena kan mikir sampai kapan sih jualan merek orang gitu kan. Oke. Mereknya apa ya? Mau yang nama keren-keren, canggih-canggih itu udah banyak ya. Orang kan yang kebarat-baratan gitu. Cuman kita mikir yang kira-kira orang muda inget apa sih gitu kan. Oke. Akhirnya bacalah di mana Instagram atau apa ada sekelompok ibu-ibu lagi pada makan durian, bilangnya durian Wati. Ini apa durian Wati lagi? Kita bikin ini aja deh lemon Wati. Gitu kan. Durian Wati, geng komunitas emak-emak lagi pada makan durian. Namanya gitu. Durian Wati. Anak bikin, udah deh lemon Wati aja deh, kayaknya gampang diinget deh. Konsep awalnya juga gitu, dibikin nyeleneh aja sih. Jadi dari awal feed yang paling bawah itu banyakin pantun-pantun kayak gitu. Terus kayak emak-emak kayak bombok jamu gitu. Jadi yang simple lah, nggak yang berat-berat. Kadang orang kalau yang terlalu high gitu kan agak gimana gitu ya. Yaudah. Nih mau gue kasih tahu nggak? Apa? Tapi lu bayar. Ini ilmu nih. Kemarin udah ikut seminarnya. Emang udah ikut? Serius? Tapi nggak datang. Enggak. Oh iya. Lu udah daftar kan ya? Iya. Lu udah daftar workshop offline ya? Kodar lo istri DB. Iya, demam berdarah bener. Oh iya bener. Aldan bilang tuh. Harusnya lo ikut. Nah itu gue bedah habis-habisan tuh. Nanti anda lihat rekamannya. Ya rekamannya udah dapat rekamannya ya. Yang lo buat nggak ikut workshop berarti nggak dapat rekaman. Nah, lo lihat deh di situ materinya. Gue bocorin. Yaudah, lo nggak usah bayar kan lo udah bayar. Udah bayar. Oke, gue jelasin dikit nih. Ini edukasi nih guys. Siap. Jadi di branding journey itu kebagi menjadi 8. Oke. Ini khilaf di antara para marketer. Harusnya 9. Ada yang bilang 10. Tapi gue lebih condong pendapat yang ke-8. Nah di 8 ini ada brand positioning, ada brand archetype, ada brand personality, ada brand identity, ada brand voice. Brand voice. Ya, dan lain-lainnya. Nah, ada brand voice ini strategi seperti yang dilakukan oleh Jobstreet. Lu pernah terima email dari Jobstreet nggak? Pernah ngelamar kerjaan nggak? Iya, anak dulu nyari kerja kan. Iya kan? Nah, siapa namanya yang nge-email? Lina Jobstreet kan? Lina, iya Lina. Iya kan? Iya benar. Nah, di kategori branding salah satu stimulusnya itu ada brand voice. Brand voice ini gimana caranya jika brand kamu ini jadi seseorang untuk berkomunikasikan dengan marketmu agar message-nya sampai. Jadi nama orang gitu. Yes. Karena itu yang paling cepat. Maksudnya kalau lu lihat nanti video rekaman di workshop gue itu gue detail banget kebedah mengenai brand voice. Siap. Nah, makanya di sini itu sebetulnya ada strateginya baik disengaja maupun gak sengaja. Lu udah tepat. Oh gini, udah benar. Lemon Wati. Iya. Salah satunya kalau lu mau asal lu kuatin strategi untuk jadi brand voice-nya yang dijadikan sebagai customer service, admin. Namanya Wati. Admin Ana namanya Wati. Iya kan? Padahal namanya bukan. Iya. Itu kan create kan karakter kan. Betul. Kayak gitu. Nah mungkin untuk lebih lanjutnya mungkin lo ikutan gue untuk di workshop pertemuan berikutnya. Lah iya benar. Maksud gue udah bener ya anak Wati. Iya nanti untuk yang lebih lanjut kan mungkin kita akad dulu. Karena kan sebagai konsultan brand kan ada gajinya. Siap. Ya pokoknya begitulah intinya. Makanya si Wati ini sesimpel gue pikir dari lemon water. Nah itu akhirnya bisa juga ya. Bisa juga. Akhirnya pas ditanya Kang Reda kan bikin video tuh sama beliau. Kenapa namanya Wati sih? Nanti kan terbatas ke perempuan gitu kan. Nah akhirnya ya udah. Jadi sebenarnya bisa juga sih Kang bikin jadi lemon water gitu kan. Akhirnya sama beliau dibikinlah tagline lemon water yang nggak cuma buat Wati aja. Jadi bisa juga buat Budi, buat siapa? Andi gitu kan, Agus gitu kan. Iya. Jadi lebih universal gitu ininya. Padahal awalnya idenya dari situ sih. Yang gampang diingat sebenarnya. Iya. Nah ini gimana cara bangunin bisnis ini? Maksud gue marketnya jelas nggak sih? Apa sih sekarang berarti lebih kemana? Pandemi pasti lo mainin isu pandemi, bukan? Iya, tapi kita nggak berani juga ini sebagai anti covid, maksudnya untuk imunitas sih, kita menaikkan imunitas. Karena kan kita
kita bukan obat ya, nggak bisa mengobati atau apa, cuma bilang membantu kan, karena itu level vitamin C kan, vitamin C yang tinggi kan gitu. Coba mana sih ini komposisinya mana? Nggak boleh, iya, cuma nggak boleh nyantumin nasihat di situ. Nasihat? Nah, khasiat. Oh, khasiat kenapa nggak boleh nyantumin? Aturan BPOM kayak gitu, jadi cuma untuk membantu melihara kesehatan aja. Oh, biasanya khasiat tuh gimana ya? Gue lupa deh. Khasiat itu kayak apa, untuk menurunkan berat badan kayak gitu-gitu. Oh iya benar, benefitnya nggak ada di sini dong. Enggak. Oke, Lemonwati diperas dari buah lemon premium pilihan, diproses secara manual sehingga menghasilkan hasil perasan terbaik. Betul. Tanpa tambahan air, tanpa tambahan pengawet. Oke, Lemonwati terbuat dari perasan lemon murni. Oke, ini jadi nggak ada airnya. Itu bro asem lah. Hei Anda. Minumnya sama air baru. Dicampur. Pakai sendok itu. Dikira-kira nggak apa-apa sih. Dikira-kira aja kan bisa. Bisnis ini gimana cara masarinnya? Coba kasih tahu teman-teman dong. Kasih solusi dong. Buat teman-teman yang pengen bangun brand kayak gini. Sebenarnya nggak cuma brand minuman ya, maksudnya siapapun yang bikin brand gitu. Gimana kita tahu kita berhasil kalau kita nggak nyoba gitu kan? Oke. Kan tadi belum ceritaannya belum selesai sebenarnya awalnya. Bikin apa namanya? Tadi sampai jualan hijab ya. Jadi gimana, balik sini lagi? Nggak apa-apa. Lanjutin aja nggak apa-apa. Udah pada tahu lah insya Allah. Jadi dulu itu kan akhirnya pada saat Ana udah berhenti dari kantor sebelumnya kan, pindah kantor lain gitu kan. Ana udah kerja tuh, pulang berangkat subuh, pulangnya subuh lagi. Malam enggak sih, paling jam 9 malam, jam 10 malam gitu kan. Oke. Akhirnya istri mikir, kalau kita nggak mulai bisnis dari sekarang, kapan ya gitu kan? Ana mikirnya kan bisnis nanti aja kalau udah pensiun gitu kan, baru bikin bisnis. Tapi nggak bisa kayak gitu. Nanti kalau udah pensiun, energinya udah beda gitu kan. Udah menua gitu kan. Iyalah. Jadi nggak beda kayak kita yang masih muda, masih menggebu-gebu gitu untuk promo segala macam gitu. Ya udah akhirnya anak keluar dia kerja dari tempat itu yang dulu dengan belum ada pegangan Lemonwati waktu itu, masih reseller tadi. Modal pesangon. Modalnya dari sisa udah lunasin. Yang penting mikirnya gini, yang penting Ana masih ada makan lah gitu kan. Berapa modalnya awal-awal? Berapa ya? 10 juta? Lebih sih. 20? 14 berapa gitu, segituan. Oh 14 juta. Kurang segitu. Buat bangun ini nih. Apaan 14 juta bikinnya? Botol? Packaging? Enggak serius. Kan kita maklon sih, karena mikirnya gini. Kalau maklon BPOM-nya dari sana ya? BPOM-nya Anda bayar. Cuma saya kita serahkan pada ahlinya gitu kan. Jangan sampai kita mau jualan, bikin brand, bikin sendiri, tapi bukan ahlinya, hasilnya nggak bagus. Gimana kita mau pede jualan kalau kita sendiri nggak pede sama kualitas? Oke, betul. Kan? Makanya Ana ya udah ahlinya, Ana bikin merek gitu kan di situ. Saya merek ini dibolehin, syarat minimal order segini, kita jalan. Dan abis begitu jalan, kan kita harus mikirin juga sebelum bikin brand itu harus banyak hal lah kita persiapin, nggak cuma bikin brand jualin gitu kan. Iya. Ntar nggak ada yang beli. Iya betul. Harus strategi dulu dong. Ya makanya Anda maksudnya nggak strategi yang Mas Dery, yang Bang Dery itu kan, yang 11 apa tuh kan? Masya Allah. Iya. Yang kita tahu aja gitu kan. Wah pertama bikin apa dulu? Packagingnya dulu nih kita bagusin ya kan. Dari mulai label, Anda mikirin banget tuh gambar lemon harus ada bulir-bulirnya gitu biar kelihatan fresh gitu, dikasih idean itu dikasih ada gelembung-gelembungnya gitu kan. Terus gradasi warnanya gimana, eye catching gitu, itu kita pikirin di awal gitu. Itu diskusi sama kebetulan Ana ada ini juga ada desain grafis kan di rumah gitu yang ngurusin ini. Terus udah bagusin packagingnya, baru kita ngegas di ini Instagramnya juga dibagusin dulu kan sebelum kita jualan. Jangan sampai gambar-gambar endorse, tahu-tahu Instagram masih nggak bagus, orang nggak jadi beli. Kita udah capek-capek ngabisin budget. Betul. Wah, Anda kok paham sih soal itu ya? Belajar dari mana ya? Dari sendiri. Dari pengalaman. Iya. Jadi kita siapin dulu tuh Instagramnya ya kan. Kita konsepin dulu lah. Konsepnya itu banyakin pantun-pantun gitu ya. Maksudnya yang simpel-simpel lah, nggak usah yang berat-berat. Orang udah hidup udah berat, ngapain mikirin sama berat lagi. Dengan bener. Pantun gimana sih maksudnya? Ya kayak misalkan jalan-jalan ke pasar minggu gitu kan, melewati gitu-gitulah. Jadi kita bikin di copywritingnya yang simpel-simpel ke tim yang membuat itu gitu. Gini bro, kan lu kan ini maklon ya. Maklon. Nah kita bahas gini deh.
bagaimana cara melakukan bisnis dengan pola maklon. Dari maklonnya ini dulu deh. Nih, insya Allah banyak yang minat. Kan maklon itu kan nggak lepas dari ya BPOM diurusin sama dia biasanya, atau mungkin kita ngurus sendiri. Paket-paketnya loh ya. Kita membawa formula yang nantinya kita serahkan kepada formulator, sehingga diformulasikan mirip kayak ini, mirip kayak itu, begitu kan? Request kita maunya kayak gimana? Tinggal iya. Sama kayak misalnya MS Glow. MS Glow kan berarti kan bawain misalnya di Maklon itu kan dibawa, gue mau ngikutin Garnier dong. Oh iya bisa. Gue mau ngikutin Biore dong. Bilang ke formulatornya kan. Betul. Dengan harga sekian, minimum order berapa? ribuan pieces. Iya kan? MOQ-nya ada. MOQ-nya kan. Nah, sehingga nantinya kan ketahuan tuh. Minimumnya 1.000 misalnya. Oh, udah berapa tuh per piecesnya? 30.000, 20.000, 40.000, udah termasuk packaging apa segala macam. Iya. Itu kan hal-hal elemen-elemen yang dibutuhkan saat kita bisnis maklon. Betul. Nah, maksud gua, lu boleh ceritain gak sih sebenarnya kayak suka dukanya, plus minusnya, gimana koordinasinya, seperti apa detailnya seluk beluk maklon tuh gimana gitu? Maklon kalau yang lemon ya? Iya. Kita fokus di lemon waty lah. Iya, soalnya kalau maklon kan macam-macam tuh, mau kosmetik, mau apa juga kita tinggal kontak ke pabriknya, minta bikin formulasi kayak gini, pengennya kalau misalnya kosmetik lagi apa yang pemutih atau yang khasiatnya ini bisa ke mereka gitu kan. Nanti harganya disesuaikan. Kalau kayak gini harganya segini nih, udah sama box gitu kan. Tapi minimal order harus gini. Gitu. Kalau yang lain ya. Nah kalau lemonnya kan karena kita juga udah kerja bareng sama mereka udah lama gitu kan. Oh sebelumnya lo jadi resellernya dia ya? Iya. Terus lalu kita berminat untuk bikin brand sendiri ya boleh, tapi dengan tetap ada MOQ-nya, tapi nanti boleh jelasin nggak MOQ-nya itu gimana? Minimal order berapa gitu kan, cuma akhirnya seiring waktu bisa kita nego-nego lah, misalkan boleh nggak segini dulu nih soalnya stok lagi banyak gitu kan. Jadi yang penting kan pertama kan dipikirin dulu, carilah produk yang legalitasnya jelas ya, karena kan kita kalau misalnya asal jual tapi nggak ada izin gitu-gitu kan nggak percaya diri juga jualannya gitu kan, selain dari safety segala macam. Jadi carilah produk yang pertama kan berkualitas, karena kita jualan kalau biasa-biasa orang udah banyak jualan yang biasa-biasa gitu. Iya, tapi kan bisa minta tolong diurusin legalitasnya. Hakinya gimana? Iya, haki sendiri sih. Sendiri haki ya. Haki sendiri. Bukan yang ngurusin ya. Sebelum bikin brand itu kita juga harus mikirin haki dulu lah. Ngapain kita misalnya besarin brand, tahu-tahu ada sanggahan, pas di tengah-tengah kan repot lagi ngebangun lagi dari awal. Oh iya, kayak kasusnya Ruben Onsu tuh. Kan itu kan haki kan nggak langsung keluar juga, sertifikatnya lumayan lama tuh. Setahun deh. Iya, jadi setahun apa 2 tahun ini udah keluar sih alhamdulillah. Gue lupa parfum gue baru kemarin ini tuh. Iya, jadi kita jualan dulu kan, tapi yang pasti kan minimal screening awal bahwa brand itu adalah aman untuk penamaan itu, nggak akan ada yang menyanggah gitu kan. Iya. Gitu. Dan alhamdulillah kan nama yang Waty kan jarang ya, misalnya kita jadi karena mungkin kalau yang untuk slimming atau apa banyak ya orang yang nama-nama ke yang ke barat-baratan itu banyak gitu. Oke, lo bisa minta ke dia nggak untuk varian rasanya? Bisa aja, cuman karena emang dia spesialisnya lemon murni ya. Ana pernah sih mau bikin lemon madu, udah ngurus Haki itu waktu itu. Namanya Malena ya, madu lemon gitu kan. Udah. Lo punya brand apa namanya tadi? James Waty. James Waty lah. Jahe merah plus rempah. Waty lah. Nama-namanya begitu-begitu nih anak. Apalagi lemon Waty, James Waty. Tadi apa lagi? Malena. Ini sikat agak beda. Sikat. Oh iya benar. Sikat makanan tadi ya. Oke, terus itu gimana? Jadi sempat mau bikin varian lemon madu karena banyak minta juga, termasuk Bang Reda juga, Kang Reda kan. Ini dong, nyobain dong yang lemon madu gitu kan. Aneh mau bikin tuh, tapi ternyata gagal produk dari testernya itu. Kenapa? Karena kita madu murni. Jadi kita emang konsisten bahwa kualitas harus bagus, kita nggak mau madu sirup. Jadi lemon dengan lemon murni ketemu dengan madu murni, gasnya makin tinggi. Akhirnya meledak terus. Meledak? Ya maksudnya dibungkusnya tuh meledak gitu. Jadi nggak bisa dipasarin nih dengan kondisi kayak gini kan. Oke. Karena kan kita juga pengiriman seluruh Indonesia. Kalau misalnya ternyata meledak terus, kita ganti rugi terus dong, untungnya kapan. Oke, bentar bro. Meledak ini kenapa sih bisa-bisanya kandungannya? Kandungan dari
madu murni ketemu sama lemon murni. Nah, gitu. ini kan lemon juga nih. Tutupnya melembung nih. Ini kenapa nih? Tuh. Enggak, itu emang begitu sih, enggak biasa. Enggak. Enggak. Emang begini. Gitu. Enggak. Gue pikir itu kan agak melembung gitu. Enggak. Takutnya Enggak. Maksud gue studio yang dibangun dengan nilai nominal segini kan meledaknya maksudnya keluar inilah apa namanya gasnya. Coba gitu dong, kan. minta sendok dong. Tolong anak-anak dong, Dim. Enggak, saya mau nyobain dong. Enggak, sendok. Enggak, minta ini. Tolong WhatsApp yang di luar nih. Ada yang udah dibuka. Ada yang dibuka. Boleh dong, tolong bawain dong. Lemon watinya saya mau cobain dong. Oke. Jadi Ini itulah. Jadi kita bikin brand, kita udah persiapan, bikin lab, udah cetak botol waktu itu udah banyak. terus Tapi karena koderlo kualitinya nggak memenuhi, kita nggak jadi jualan. gimana cara reseller buat daftar? Abis itu nanti mereka jualannya lu binanya kayak gimana? Itu dulu deh. Kita ada ini sih, ada apa namanya, ada grup Telegram. Oke, terus strateginya seperti apa? Terus apa lu ajarin nggak sih cara jualannya gitu? Gimana Sebenarnya, cara revenue stream lu lah, lu boleh ceritain ya nggak? sebenarnya gini, reseller tuh biasanya orang bisa jualan ya. Jarang sih orang tiba-tiba belum pernah jualan. Ya, lu training lah. Iya, tren nggak mau tanya dulu Bang Dery. Anak paling cuma gini, kita siapin bahan-bahan, jadi kayak semacam bikin Instagram khusus jualan kita ya, Lemon Wati apalah namanya, Lemon Wati Pekanbaru atau apa gitu yang dia itu kan. Kita siapin bahan-bahannya, foto apa feed untuk ngisi feednya kan, feed terus caption kita juga siapin, copywritingnya. Copywritingnya kita kirim tuh di grup Telegram. Silakan pakai fotonya ini ya. Yuk kita upload bareng kayak gitu. Jadi kayak upload kompakan gitu sih sebenarnya. Jadi mereka pajang, upload bareng gitu kan. Di grup Telegram. Terus kalau misalnya kita juga ada endorsement gitu kan, terus ya kita bisa sharing materi di situ. Jadi semuanya udah kita siapin sih, tinggal jualan aja. Kalau ada yang beli tinggal ke kita. Di Google Drive. Telegram. Filenya. Oh, Telegram semua. Kenapa nggak Google Drive? Kan ada folder-folder udah lebih aman. Ya sejauh ini sih masih Telegram sih. Takutnya kehilangan aja. Google Drive ada, itu di internal kita ada. Jadi khusus video di sini, terus testimoni, terus apa namanya, foto-foto artis kayak gitu-gitu ada sih, kita backupnya. Udah pernah endorse kemana aja? Banyak. Mana? Coba dong, buka dong di Instagram. Ada jangan yang cewek-cewek. Iya, yang cewek udah enggak. Udah enggak, mantap. Coba yang cowok. Masal. Apa? Itu dia. Siapa tuh? Itu teman saya. Oh, dia. Oh, pinter dia nyari yang murah. Oke. Ini banyak sih, ada Aresa Loka juga ada, Zikri Daul. Lah ini sih ini nih. Siapa namanya? Fadli. Iya, pernah juga. Bukan Fadli Zon ya? Bukan. Ini Fadlinya kakaknya Fuji yang si. Iya, Ai panggilannya. Siapa namanya? Abangnya nih? Bibi Ardian. Bibi kan? Iya, oke. Oh, ini dia nih. Terus works nggak, coba? Gue pengen tahu nih dari pedagang minuman dengan pola endorse tuh works nggak sih? Sejauh ini anak brandingnya di situ sih, karena kan kuat. Gimana orang mau ngelihat produk kita ya kalau kita nggak mau endorse? Karena banyak gini, orang mikirnya mau endorse tuh mikir ya, misalkan ini tarifnya mahal ya, misalnya berapa 10 juta misalnya gitu ya. Sementara karena jualnya untungnya berapa gitu kan? Tapi gini bro, gini kan kita nih muncul perdebatan perhelatan. Ini Anda duduk di kursi panas nih. Ngapain lu endorse kalau fit lu aja masih berantakan? Nah itu makanya. Ngapain lu endorse kalau key visual lo, brand identity lo masih nggak jelas? Anda dari awal makanya gitu. Ada tim khusus medsos. Jadi bukan kita asal buat. Jadi ada konsep gitu kan. Konsep warnanya kayak gimana. Terus tampilan konsepnya itu feednya itu konsepnya isinya apa aja, edukasi dulu, yang penting kan khasiat-khasiat lemon. Jadi nggak cuma melulu gambar artis semua gitu kan. Iya. Jadi ada juga edukasi di situ, khasiatnya apa, testimoni juga diselipin juga. Dan itu tesnya real semua, nggak bikin kali. Dosa lah. Kan ngaji. Iya benar. Iya benar. Jadi nggak boleh kita tipu-tipu daya ya. Ngapain, nggak berkah. Iya betul. Nah terus. Gitu terus. Ya itu dari endorsement itu kan kita mikirnya nggak mikir dengan endorse sekian bakal balik sekian gitu. Jadi kita bisa lebih ke
brand voice tadi apa namanya? Iya, Biar orang tahu produk kita gitu kan. Iya, macam-macam. Ya, yang penting gimana orang ngelirik kan dari berbagai macam merek di marketplace, di Instagram, gimana sih bisa berhenti di produk kita gitu kan? Nah, itu gimana tuh? Coba ngejebak tanda kutip gitu ya. Buat mereka tuh jadinya pilih lo kan jualan di Shopee juga. Iya. Shopee-nya berapa paling besar berapa terjualnya? Kita udah Shopee Mall sih. Shopee Mall. Shopee Mall tuh gimana tuh itu? Shopee Mall berapa itu, sih? Bukan masalah berapa. Jadi ada kriterianya. Jadi itu harus terpercaya brand ada kriterianya, ada brand artis atau brand yang sudah ternama kayak gitu-gitulah, ada kriterianya. Ya Shopee Mall udah terpercaya berarti dong harusnya. Iya, gitu. Jadi kita karena jadi kualitas tadi ya, maksudnya dan di situ ada juga public figure yang kita sering endorse gitu kan, itu masuk kriteria juga Shopee Mall. Jadi ya itu jadi mana bentar. Sendok nih. Masuk. Saya itu cobain nih. Oke, lanjut. Iya, tadi sampai apa ya? Itu ya. Shopee Mall, iya. Jadi ya itu endorse tadi emang working banget sih di kita gitu, karena orang apalagi waktu itu lagi musim-musim Ikatan Cinta gitu kan ya. Apa tuh? Sinetron, Anda nggak nonton sih, cuman maksudnya nggak apa-apa kalau nonton juga nggak apa-apa. Nggak, Anda nggak pernah nonton TV sebenarnya. Gitu, oke. Ikatan Cinta apa sih? Sinetron ya gitulah adalah lagi naik gitu. Nah, hubungannya apa sama Lemon? Kita endorse artisnya biar orang lihat gitu kan. Aliando. Gue taunya Aliando doang. Si Mas ini aja kan minum gitu kan. Jadi orang gimana cara ngelirik itu kan strategi juga, cari KOL yang bagus ya. Dia ngerti KOL. Key of leader apa sih? Key opinion leader. Ya itu kan. Jadi kita jangan asal endorse tapi nggak tahu nih dia bakal dilihat orang nggak. Bener. Satu itu, dan kedua marketnya ada nggak di situ, cocok nggak sama market lo. Anda kan sebenarnya marketnya perempuan kebanyakan ya. Endorse-nya cowok nggak apa-apa karena kan banyak ibu yang lihat. Pinternya. Gitu. Iya. Karena lagi naik juga sinetron tersebut gitu kan, alhamdulillah jadi itu lumayan mendongkrak. Jadi Lemonwati diminum sama beliau gitu. Kalau Fadli memang lagi eksis juga sekarang ya, lagi naik ya. Itu malah sebelum sebelum yang sekarang. Lu taunya dia gara-gara modelnya Prep Studio. Makanya lu cobain dong. Jadi karena anak kan tadi fokusnya cari yang laki-laki gitu kan. Jadi untuk biar lebih syar'i gitu. Kenapa nggak perempuan? Katanya nggak buah. Anak kan suka diskusi sama Bang Reda. Emang kenapa perempuan? Ya gitulah, sebisa mungkin itulah gitu. Jadi biar apa? Ya toh juga yang minum laki-laki, yang lihat ibu-ibu juga lihat. Iya, gitu. Ada strateginya aja. Walaupun memang kita keterbatasan bahwa jangan mengeksploitasi wanita, kita harus memuliakan wanita, jangan jadi fitnah apa segala macam. Ya kan bisa aja laki-laki memang yang dia figurnya itu kuat akan misalnya, nih bilangnya misalnya gini, ini target marketnya misalnya perempuan buat diet apa segala macam. Kan bisa bilang cowoknya misalnya model nih, kayak gue nih. Guys, gue ternyata punya solusi nih buat nurunin berat badan bini gue yang selama ini dia insecure sama badannya. Coba ya, gue tes ya, gue taruh di meja makan ya. WhatsApp, ada gunshot di WhatsApp. Nih aku kirimin itu, satu aku taruh di meja ya. Nanti kamu update ya, kamu WhatsApp aku ya selama seminggu ke depan. Pekan depannya dibilang kayak, sekarang aku berat badannya tinggal difotoin timbangannya. Gimana? Ya itu konsepnya kayak gitu bisa. Jadi target marketnya suami yang memang dia peduli akan istrinya. Betul. Cocok nggak? Bayar. Itu bagiannya Kang Reda. Begitu. Anda bisa serahin aja bikin ini. Kita cobain ya. Iya. Melembung nih nggak apa-apa nih? Enggak, insya Allah. Ini kan nggak mungkin gua minum langsung segini toh? Enggak lah, 2 sendok aja. Langsung campur sama air kan? Iya, kalau ada gelas. Langsung gitu? Campur sama air aja. Biasanya kalau biasa minum lemon, orang yang biasa minum lemon bisa langsung. Oh langsung. Bismillah. Tapi asam. Ih paham dong. Lemon itu kan nggak meledak kan? Oh iya nggak meledak. Iya ini emang begitu bentuk. Wah kalau nggak meledak palsu dong. Harusnya meledak kan? Enggak lah. Oh enggak. Oke. Meledak itu karena campur sama madu itu kemarin. Yang mau bikin merek baru. Oh saya pikir campur sama petasan ceplek. Coba ya. Silakan. Oke, segini. Ya, segitu dulu dah. 2 sendok ya? Bebas sih sebenarnya. Serius nih. Kita bikinnya 2 sendok sebenarnya selera aja. Kurang nih, Tok. Silakan. Tambah lagi berarti 2 sendok berarti full. Netes. Coba ya. Bismillah. Kan. Gile. Asli kan lemon? Minum.
Asem banget ya. Asli ya, makanya dikasih. Oh, ini mah murni nih. Benar, karena kita tiap ada kompetitor kita coba juga sih, pengen tahu Tapi lah. seger, maksudnya nih kemurniannya bener-bener lemon loh, bukan sirup. Biasanya yang di seberang itu sirup. Nah, Hei Anda, itu Anda sirup pastikan saya tahu. Oknum saya bilang. Anda nggak mau jelekin merek orang. Ya kan oknum, Ya, kan ya. gue gak nyebutin nama mereknya. Oh, ya, Gue siap. cuma bilang oknum, bilangnya murni, tapi pas diminum sirup. Nah, kalau ini mah murni, masya Allah nih. Murni, insya Allah. Dua Testingnya ya? banyak, silakan Ya, 2 tuh. boleh, nggak apa-apa. Tumpah bro, ada tisu nggak? Nggak ada tisu ya? Udah antar aja. Enak kan lagi kalau sakit-sakit tenggorokan gitu, Iya, insya iya, iya. Allah bisa lebih ini. Harusnya gimana sih, langsung dicekokop gitu? Enggak, kasih air ini aja di gelas Tapi kecil. Air seger hangat loh. enak, air hangat Air hangat pagi-pagi. Iya, air hangat pagi-pagi sebelum makan apa-apa. Kalau udah terbiasa ya, kalau anak pribadi air hangat di gelas kecil gitu, campurlah ini, nggak pakai sendok, nggak dikucur aja, kita minum. Jadi kayak semacam Kesini nih, membersih, nggak di gelas aja. segini bisa kan? Ya, tapi kebanyakan 200 ml aja. Oh, Tapi bener. ini kalau untuk seharian ya boleh aja sih itu kan. Yang lebih enak yang anget sih sebenarnya. Segini cukup? Cukup. Kurang lagi? Bisa, udah cukup itu. Nah, Segini? campur aja. Berapa sendok? 2 boleh. 2 ya. Satu. Yang anget sih enak sebenarnya. Oh, harusnya anget ya. Iya. Coba diangetin gimana caranya? Nanti pagi sih bangun tidur sebelum makan apa-apa kan bisa. Sama sebelum tidur. Oke. Gue nggak ahli nuang-nuang begini nih. Lecetan. Nah, 2 nih. Udah kurang kayaknya, kayak kurang pekat. Oke, pekat. Makasih loh, tulangnya sekalian masukin ke Iya dalam. gitu aja. Dikira-kira aja. Nah, udah segitu. Bercanda lo tuh. Iya. Beneran? Insya Allah. Dikocok nggak? Enggak sih. Hah? Udah nyampur kan di air. Ini nggak usah. Udah Maksudnya nyampur. nggak digosok? Ya diaduk boleh sih. Nah gitu. Ini ada hitungannya nggak sih kayak Kagak. misalnya? Kayak waduh. Oke. Coba ya. Coba dimenak lah. Bismillah. Lebih Ini enak mantep kan? nih. Iya, apalagi kalau anget dan pakai es juga enak, kasih madu. Oh gitu. Jadi kayak pengganti ini apa, sirup jeruk ya. Kalau siang-siang bulan Ramadan nih bentar lagi buka cocok puasa nih. daripada Iya. sirup ya kan, pakai ini kasih gula cair atau madu. Iyalah mas, ini kasih gula lah, masa kasih solusi. Kasih gula lah. Gula cair bisa. Jadi pengganti sirup. Mantap. Mantap. Gila, begitu udah ikhtiarnya kan gue agak suka kadang radang. Ya itu. Ya kan ikhtiarnya set, tuangin set, bismillah, tep plong. Plong, insya Allah. Insya Allah ikhtiar ini. Iya, Semua karena Allah. karena Allah. Cakep nih bro, kayak gini nih. Ya kan, buka reseller nggak? Bisa. Iya. Kalau itu ada dari admin kita, tapi kita emang nggak buka open reseller sih di itunya, kita open reseller. Cuman maksudnya Memang nggak fokus nggak ngegedein fokus di reseller. Ya pengen sih, cuma nggak tahu cara. Pengen tahu. Kamu mau tahu gimana cara ngegedein dan ngebina reseller agar konversi penjualanmu baik? Nah, Langsung aja klik link di bio-nya, kasih Nah. solusi. Kita lagi buka kan udah ikut. Tinggal dibaca. belajar videonya ntar. Kemarin kan Qadarullah nggak bisa kan? Iya. Coba IG-nya dong guys. Masuk lagi dong di sini dong. @lemonwati. Itu ada campur kan, ada jahe iya, juga iya. di situ sih. Oke, atas lagi paling atas dong. Kalau endorsement di Mana? cari apa? Itu open reseller ya. Daftarnya. Open reseller tuh. Jadi Enggak, ada di ordernya di mana? link tree, diklik itu. Oke. Ada WA nanti di situ. Mana coba? Order Wati. Ini serba Wati deh semuanya. Ada Lazada dan lain-lain. Oh, ini ada WA tanya di WA, situ nanya ya. di WA kalau mau reseller. Boleh tuh. Mantep bro, mantap. Dan ada juga tadi yang kedua, keripiknya juga enak tuh, keripik lo tuh. Sikat itu punya lo juga ya? Mana coba? Iya itu. Habis. Dikunyain. Nih, ini juga enak nih. Ini masih merintis, masih baru. Oh serius? Karena kan kita jalan rezeki nggak cuma satu keran ya, pengen coba-coba juga yang lain gitu. Tapi ini tahun berapa bukanya? Gila. Tahun ini baru berapa bulan yang lalu. Oh gitu? Iya. Oh nyak gue nih jeruk pakai daun jeruk ya? Daun jeruk Ini juga solusi juga buat teman-teman bisa open reseller nggak lo? open sih, cuman ini emang nggak masih baru. Jadi Oh, gitu? bahannya belum banyak, bahan-bahan untuk ininya untuk uploadnya. Nyok kah? Nah, Ini udah star seller juga alhamdulillah. star seller di mana?
di Shopee. Kok pada cepat-cepat banget lu pakai cheat ya? Strategi marketing. Jadi kemarin pas openingnya tuh tiba-tiba sih aneh, tiba-tiba ada jadwalnya upload salah satu ini ya artis gitu. Sekalian aja upload, sekalian aja launching gitu kan. Jadi kasih promo nama kita bikin beli 2 gratis 1 gitu. Jadi ngedongkrak penjualan dulu gitu. Maksudnya kita nggak ngejar di apa ya? Untungnya banyak orang kan ngitung ya, terlalu ngitungannya tinggal banyak ngitung sih. Yang penting jalan aja dulu gitu. Oke. Yang penting penjualan banyak dan kita juga minus amat gitu di awal. Lu kan sering endorse, kok belum nyampe ke gue sih admin lu? Oh iya. Belum ngontek ke gue. Nanti ya dibilang. Maksudnya, kenceng juga loh militan dari Ansa ini. Iya ya, boleh lah nanti. Kita nggak usah kan udah dari sini. Kita nggak tahu, siapa tahu dari sini tuh udah. Amin. Bismillah. Bismillah ya. Apa ya, rezeki Ramadan ya kan? Oh iya. Dari Ramadan. Cocok tuh buat makan di siang hari. Dan kalau yang nggak suka pedas, lagi. yang nggak suka pedas ada ini usus. Nggak beneran bisa buat makan siang hari pas Ramadan. Yang lagi nggak saum kan, ibu-ibu kan ada yang lagi haid ya kan. Oh iya. Bisa kalau anak-anak gitu. Oke, apa tadi lu mau ngomong apa? Hah? Mau ngomong apa? Enggak, kayak nggak pedas ada ini usus crispy-nya lumayan. Udah coba belum? Udah coba juga tuh. Udah sampai muncul gue. Ya, buat anak-anak dikasih dicocol pakai sambal, ujung-ujungnya sama aja. Sambal tomat, saus tomat. Buat lauk. Simpel kan, sama ibu lagi ribet nih nyiapin buka puasa ya kan, anaknya kasih itu bisa. Sikat, kerupuk sikat, udah sikat lah pokoknya. Ya mudah-mudahan nih gue doain lah, mudah-mudahan Lemonwati ini bisa mendunia, ya kan, agar ketemu dengan Wati-Wati yang lainnya. Lu bikin promo aja, setiap orang yang namanya Wati selain KTP lo, terus lu dapat potongan harga 100%. Ada, dulu pernah diskon. Yang ada namanya Wati kita kasih diskon. Iya, 100% kayak langsung. 100% ya. Yang penting pose ya bawa itu. Iya. Itu perempuan lagi nanti. Kan kayak begitu. Lah kan cuma kasih hadiah doang. Kayak namanya Wati masa nggak boleh? Tangannya doang gitu ya. Saya Wati. Iya. Enggak, maksudnya dia nggak usah selfie jelasin produknya. Dapat produk. Iya, oke ya. Ya, jadi guys buat lo yang namanya Wati langsung aja kontak. Kasih solusi. Kita kasih solusi.